Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Singkat. Nah, sebelumnya kita udah belajar soal cara kerja reksadana dan jenis-jenis reksadana. Sekarang kita belajar biaya-biaya apa saja yang ada di reksadana ya. Jadi secara garis besar, biaya yang ada di reksadana itu dikategorikan menjadi 3 jenis biaya berdasarkan pihak yang membayar biaya tersebut. Yang pertama, biaya yang dibayar oleh reksadana. Yang kedua, biaya yang dibayar oleh perusahaan aset manajemen. Dan yang ketiga, biaya yang dibayar langsung oleh investor. Oke, kita cari tahu yuk masing-masing rincian per biayanya itu apa aja sih? Mulai dari yang pertama, biaya yang dibayar oleh reksadana. Nah, biaya ini terdiri dari apa saja nih? Yang pertama, biaya manajer investasi dan bank kustodian. Yang kedua, biaya transaksi dan registrasi efek. Yang ketiga, biaya auditor dan notaris. Yang keempat, biaya percetakan dan distribusi pembaharuan prospektus. Yang kelima, biaya percetakan dan distribusi bukti konfirmasi serta laporan bulanan reksadana. Yang keenam, biaya pengeluaran untuk keperluan mendesak demi kepentingan reksadana. Dan yang terakhir, pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut. Kita lanjut ke biaya yang kedua ya, yaitu biaya yang dibayar oleh perusahaan aset manajemen yang terdiri dari biaya persiapan pembentukan reksadana. 2. Biaya pencetakan dan distribusi prospektus awal. Yang ketiga, biaya administrasi pengelolaan portofolio reksadana. Yang keempat, biaya pemasaran dan promosi. Yang kelima, biaya percetakan dan distribusi formulir transaksi. Dan yang keenam adalah biaya pembubaran dan likuidasi. Ini perlu dicatat nih teman-teman ya. Jadi, biaya yang dibayar oleh reksadana dan biaya yang dibayar oleh perusahaan aset manajemen itu sudah di luar harga NAV atau NAB. Maksudnya gimana? Jadi, NAV itu adalah jumlah dana kelolaan manajer investasi dalam suatu reksadana nih. Terus, untuk memperoleh NAB itu dari mana? NAB itu sama dengan total aset reksadana dikurangin total biaya yang dibayar oleh reksadana tadi ditambah total biaya yang dibayar oleh perusahaan aset manajemen. Nilai NAB ini adalah harga yang telah dikurangi oleh biaya-biaya tadi. Jadi secara tidak langsung ketika teman-teman membeli suatu reksadana, teman-teman udah membayar biaya tadi. Yang ketiga, biaya yang dibayar oleh investor. Nah, apa aja nih biaya yang dibayar oleh investor? Yang pertama itu biaya pembelian unit penyertaan. Jadi ketika kita mau beli reksadana, itu kita akan kena potongan biaya beli. Terus yang kedua, ketika kita menjual, kita akan kena potongan jual. Terus kalau kita mau switching nih, kita mau ganti reksadana nih, misalnya dari reksadana A ke reksadana B, itu juga akan kena biaya. Terus yang keempat, itu ada biaya transfer antar bank. Pasti sekarang teman-teman mikir, wah kalau gitu kita tuh kena biaya beli dan jual dong. Tenang teman-teman, sekarang ini sudah ada aplikasi yang menyediakan bebas biaya transaksi nih. Mau biaya transaksi beli, transaksi jual, transaksi pemindahan reksadana, itu gratis. Aplikasinya itu namanya Bibit, cuman dia nggak mengcover biaya transaksi antar bank tadi. Nah, biaya-biaya yang ada di reksadana udah kita bahas semua nih. Jika teman-teman suka dan merasa videonya bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.